Morning, ibu-ibu, bapak-bapak. Not everyone is here yet, yeah. Okay, but I okay, I think we have given the other customer 5-6 minutes to join. So maybe we start our webinar first while they will come later. So first of all, on behalf of Comoplast team, please allow me to thank you for taking time out of your busy schedules to join our webinar today. The market has been very challenging in the first half of 2023, and we are here today to discuss what has happened, what has been done, and most importantly, what is going to happen next. But before we talk about the market, please, we would like you to meet a representative from Bersolar in Indonesia, a green energy company here. Bersolar has been working very hard over the past couple of years to add values to the players in the plastics industry by offering alternative solutions to the rising energy cost. So we have an opportunity to talk to them. Please. Halo para hadirin sekalian, terima kasih atas waktunya yang sudah menghadiri webinar di pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini sebelum saya melanjutkan untuk memberikan presentasi untuk topik kita, sebelumnya kita akan mengundang Pak Praitno nih dari Belsolar. Jadi Belsolar ini adalah company yang memberikan pelayanan untuk tenaga surya nih. Jadi Pak Praitno sudah ada di tempat? Oke, selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Pak Praitno. Jadi sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih nih Pak sudah menghadiri untuk interview pagi ini. Sebelum saya memberikan pertanyaan untuk Bapak nih mengenai Belsolar, mungkin dari pihak Bapak bisa memberikan sedikit pengenalan singkat untuk perusahaan Anda nih Pak Belsolar. Baik, selamat siang Ibu Heni. Perkenalkan, saya Prayitno, Head of Marketing and Business Development dari Belsolar. Jadi kalau Belsolar itu sebagai company engineering, procurement, construction, atau orang biasa nyebutnya EPC, itu dengan spesialisasi dalam sistem tenaga surya. Belsolar juga mempunyai visi dan misi. Jadi Belsolar itu misinya adalah untuk memperkenalkan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan berasal dari matahari. Pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Kemudian visi kita juga itu menyediakan energi tenaga surya kepada semua orang tanpa memperhatikan lokal dan tingkat pendapatan mereka. Transisi energi harus adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang. Kita akan memberikan 3 solusi untuk pemasangan PLTS. Yang pertama adalah tipe on-grid. Tipe on-grid adalah tipe PLTS yang sinkronis dengan jaringan PLN yang ada. Kemudian ada lagi yang kedua adalah off-grid. Off-grid adalah sistem PLTS yang tidak memiliki akses jaringan PLN. Tetapi tentunya kita akan menyediakan baterai sebagai penyimpan untuk di malam hari. Dan yang ketiga adalah hybrid. Hybrid juga sistem PLTS yang tidak memiliki akses jaringan PLN. Tetapi industri atau pabrik itu sudah menggunakan generator sebagai penyedia energi listriknya.
Mungkin itu Bu sedikit company profile dari Bill Solar. Oke, ini pengenalannya cukup detail ya Pak ya, tapi kita masih ada pertanyaan lain nih Pak. Mungkin dari para hadirin sekalian pastinya pengen tahu untuk biaya pemasangan PLTS ini Pak, bagaimana nih Pak, kalau untuk biaya pemasangannya nih Pak? Oke, jadi Bu ini kalau untuk pemasangannya memang ada 3 yang kita berikan opsi ke klien kita atau ke pelanggan kita. Yang pertama adalah tanpa biaya. Ini yang banyak memang peminat daripada klien atau pelanggan kita yang tanpa biaya. Artinya zero investment dari investasi sampai dengan pemasangan PLTS itu tidak ada biaya Rp1 pun. Kemudian yang kedua yang kita berikan adalah sewa. Tentunya sewa harus menyediakan klien itu 20 sampai dengan 50% opsi yang diberikan kepada kita sampai dengan nilai investasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah beli putus. Artinya klien dapat membeli sebesar nilai investasi yang kita instalasi di PLTA tersebut. Tentunya kalau beli putus dipastikan memang hemat 10 sampai dengan 30% dari tagihan listriknya setiap bulannya. Begitu. Oke, baik Pak. Ini kalau untuk biaya pemeliharaannya gimana nih Pak? Kan udah dipasang nih, terus next time-nya kan kita harus maintenance nih Pak. Apakah ada biaya pemeliharaan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Praitno? Biaya pemeliharaan tentunya menjadi tanggung jawab kita bila PLTS tersebut memang masih menjadi sewa atau kontrak daripada klien itu sendiri. Jadi memang tanpa biaya pemeliharaan dan operasional. Dan kita akan ada pemeliharaan berkala. Jadi kita nanti ada timeline yang sudah menjadi jadwal pemeliharaan PLTS itu sendiri. Jadi tanpa biaya, Bu. Oke, ini tanpa biaya. Ini good news nih Pak, kalau untuk para pelaku industri ya Pak ya. Jadi kita akan lanjut untuk pertanyaan saya yang berikutnya nih Pak. Untuk pemasangan PLTS ini kan pastinya kan para hadirin sekalian adanya karena berkaitan dengan usaha penghematan nih Pak. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan seberapa hemat biaya listrik yang dapat diberikan untuk pelanggan nih Pak. Baik Bu Heni, jadi kalau bicara masalah hemat dengan penggunaan PLTS pasti hemat. Hematnya adalah variatif tergantung dari besarnya kapasiti terpasang. Dari tarif dasar listrik PLTS itu memang di bawah atau minimum itu lebih rendah 10% dibandingkan tarif dasar listrik PLN. Contoh, tarif dasar listrik PLN di industri misalnya 1036 per kWh. Tetapi minimal tarif dasar listrik PLTS itu 10%-nya menjadi 932 per kWh. Gitu. Oke, jadi kurang lebih ya sekitar 10% ya Pak ya gitu ya. Minimal kita masih di bawah TDL atau tarif dasar listrik PLN. Artinya memang lebih hemat gitu. Oke. Kalau untuk penggunaan PLTS ini bagaimana Pak pada daya listrik di industri nih yang rata-rata kan perindustrian pastinya kan menggunakan mesin-mesin nih ya Pak ya. Mungkin dari Bapak bisa dijelaskan penggunaannya. Oke, untuk PLTS itu dapat mengakomodir mesin-mesin besar yang ada di industri atau di pabrik. Bill Solar saat ini sudah menyelesaikan beberapa proyek-proyek yang sudah selesai, antara lain itu industri memang skala besar, menengah, itu industri plastik kita sudah pasang, kemudian industri tapioka juga kita sudah pasang, kemudian industri minyak goreng juga kita sudah pasang, kemudian industri kemasan karung plastik itu juga kita sudah pasang.
warehouse kita sudah pasang, residensial juga kita sudah pasang, dan universitas pun kita sudah pasang. Artinya kita ke depan masih banyak proyek-proyek industri yang akan kita kerjakan. Wah, ini sudah sampai mencapai ke university segala ya Pak ya. Jadi ini udah green environment ya Pak ya. Kita nggak menolak Bu kalau memang dapat suatu penawaran untuk pemasangan PLTS itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk pembangkit tenaga surya ini kan ya Pak ya, pembangkit listrik tenaga surya ini kan biasanya kan suka ada kapasitas yang pastinya berlebih ya, karena kita kan di negara tropis nih Pak, mataharinya juga lumayan kuat ya gitu loh. Jadi apakah ini kelebihannya ini bisa disimpan Pak di jaringan listrik masing-masing industri yang memasang tenaga surya ini, atau bisa bahkan dijual balik Pak ke PLN Pak? Oke, kita mengacu kepada peraturan dari Menteri ESDM itu nomor 26 tahun 2001. Itu kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS itu dapat tersimpan di jaringan KWH meter PLN. Dan sistem kerja itu yang biasa disebut ekspor impor. Nah, PLN sebagai regulator itu dapat menghitung pada banyaknya masuknya KWH meter yang dihasilkan oleh PLTS. Itu tercatat. Itu menjadikan satu saving tambahan bagi pelanggan. PLN akan memotong tagihan pembayaran listrik klien kita atau langgan kita untuk di bulan depannya. Jadi itu sifatnya dia memotong tagihan di bulan depan Bu, sebagai tambahan daripada saving itu sendiri. Oke, wah ini cukup bagus juga ini Pak untuk ada kerjasamanya dengan pemerintah ya Pak ya, terutama dari PLN ini sendiri gitu loh. Kita mengikuti regulasi karena memang kita perlu kepastian hukum dan perlu kepastian izin-izin itu kita pasang PLTS memang harus jelas, dan memang sifatnya ini kan jangka panjang, investasi yang cukup besar, jadi kita perlu aman. Oke, iya memang itu Pak paling penting aman Pak, apalagi kalau berkaitan sama yang namanya listrik Pak. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ini saya mau mempertanyakan nih, mengapa nih Pak pelanggan harus memilih Anda Bel Solar nih Pak sebagai penyedia untuk tenaga solar panel di pabrik-pabrik mereka seperti itu? Ini pertanyaan terakhir menarik. Jadi ada 5 sebenarnya yang akan saya sampaikan untuk mempermudah atau mengapa pelanggan itu harus memilih Bel Solar. Yang pertama itu memang kita berikan suatu kemudahan tanpa adanya biaya investasi di muka. Artinya benar-benar zero investment. Yang kedua, memang menghemat tagihan listrik setiap bulannya. Yang ketiga, sinkronisasi dengan jaringan PLN yang ada. Kemudian yang keempat, itu tanpa adanya pemeliharaan, tanpa ada biaya pemeliharaan dan operasional, kita akan lakukan pemeliharaan berkala. Dan yang kelima, ini kita akan kawal semua proses perizinan. Jadi perizinan itu wajib secara legalitasnya kita akan izin melalui Kementerian SDM dan PLN. Jadi 5 poin itu Bu yang bisa dapat kita sampaikan ke pelanggan kita untuk mempermudah atau memudahkan klien kita atau pelanggan kita untuk memasang PLTS. Oke Pak, ini 5 poin tapi cukup menarik ini Pak, terutama yang terakhir ini Pak, proses pengizinan ini Pak, karena biasanya kan kalau sudah berkaitan dengan izin-izin nih para owner pemilik pabrik nih biasanya udah Nah, apalagi mereka kan kurang begitu mengerti ya dengan pemasangan ini izin-izinnya apa-apa aja gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya sudah disediakan ini pastinya cukup menarik sekali gitu loh. Dan dengan perusahaan dengan Bel Solar yang saat ini memberikan untuk fasilitas untuk tenaga surya ya, ini adalah salah satu inovasi
inovasi yang cukup baru ya untuk menjajaki green environment, terutama saat ini kan dunia bisnis ini sudah melirik ke arah ESG ya. Jadi environment social governance. Jadi para banking juga rata-rata sudah mendukung untuk setiap pelaku industri untuk menjejaki green environment ini sendiri. Jadi saya rasa perusahaan Bapak ini pasti banyak sekali yang akan tertarik ini, Pak. Khususnya untuk Indonesia gitu. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak Praitno atas terima kasih atas waktunya, dan para hadirin sekalian, kita akan melanjutkan langsung dengan presentasi dari Komoplas. Terima kasih Pak Praitno. Terima kasih Bu Eni. Oke, bye.